Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan ketemu lagi kita di video review dari channel gua Games Gadget guys. Jadi apa kabar kalian semua? Kali ini gua mau mereview penggunaan HP dari si Oppo Find X8 nih guys. Gua udah pakai HP ini selama kurang lebih 2 bulanan lah guys. Gua beli di akhir November. Ini gua sengaja pakai daily driver ini cukup lama. Di satu sisi memang HP ini gua sangat suka ya guys untuk penggunaannya secara keseluruhan, karena memang jarang Android yang membuat gue nyaman ya. HP ini salah satu flagship yang membuat gue nyaman penggunaannya, terutama dari sektor kameranya guys. Ya guys, jadi gue ngerasa HP ini Find X8 adalah salah satu flagship Oppo yang sangat menarik di tahun 2024 kemarin guys. Gue coba untuk memberikan pandangan. Ya memang saat ini di tahun 2025 untuk seri flagship dari HP-HP yang akan keluar tuh baru Vivo X200 ya guys. Walaupun dia tahun 2024 di akhir ya November, Oppo Find X ini sudah menggunakan chipset yang baru ya guys. Jadi chipset yang sudah seri flagship dari MediaTek, yaitu MediaTek 9400. Jadi memang untuk HP-HP zaman sekarang ya, tahun 2025 ini flagship memang menjadi pertarungan yang sangat sengit nih guys. Terutama nanti kita akan bahas di bagian kamera, karena kamera handphone brand Cina, terutama untuk BBK Group ya, Vivo gitu ya, dan Oppo gitu ya. Jadi memang mereka ini walaupun satu grup tetap bersaing di ranah HP-an flagship ya guys. Terus mungkin kita cerita sedikit aja ya guys dari awal ya tentang Oppo ini. Memang gue ngerasa dari HP flagship Oppo ini menarik karena memang Oppo seri Find X itu gua skip dimulai di Oppo Find X 5 atau 3 ya. Find X3 gue mungkin pernah punya, gue seingat gue sih punya ya. Kalau yang Find X5 gue nggak sempet beli waktu itu, nggak sempet make guys. Jadi memang Find X itu dari 6, 7 itu Oppo tidak memasukkan secara resmi. Yang resmi terakhir di Find X5 ya guys. Nah di Find X8 ini Oppo mengeluarkan flagshipnya yang terbaru. Ada Find X8 dan Find X8 Pro. Dan juga untuk warna yang gue ambil di sini adalah gue pakai yang Star Gray. Oppo mengeluarkan warna-warna yang bagus-bagus juga ya. Ada yang warna shell pink dan space black. Gue ngambil ini karena memang warnanya lagi in ya di perjet-jetan. Warnanya Stargaze, mirip-mirip iPhone seperti gue bilang di video unboxing kemarin ya guys. Kalau emang teman-teman belum nonton, silahkan nonton untuk video unboxing dan quick reviewnya. Sekarang gue coba untuk bahas review dari HP ini. Oke, gue sebutin sedikit aja ya, mengulang untuk spesifikasinya. Di sini HP-nya untuk tingginya sekitar 157,35 mm. Kemudian lebarnya 74,33 mm ya. Untuk ketebalannya sekitar 7,85 mm ya guys. Untuk yang Oke guys, ini di kamera ya. Di kamera itu sudah mendukung support 50 megapiksel semua guys. Jadi semua lensanya di 50 megapiksel. Nah kebetulan kameranya udah ada 3 ya guys, ultra wide 50 megapiksel ya, bukan 2.0.
Kemudian untuk lensa wide-nya ya 50 megapiksel bukaan f1.8. Kemudian untuk telefotonya 50 megapiksel bukaan f2.6. Dan gua sangat takjub banget untuk hasil dari kamera telefotonya. Nanti kita bisa lihat cek di hasil kameranya ya guys ya. Untuk kamera depan ya, kamera depan ini ada 32 megapiksel bukaan f2.4. Untuk VOV nya 90 derajat dan sudah cukup bagus ya guys. Untuk rekaman video untuk 4K 60 fps sudah bisa ya untuk di kamera depan dan belakang. Kemudian untuk video 1080 30 dan 60 fps juga sudah mendukung guys. Jadi untuk kameranya rekaman video 4K 60 fps di zoom 1 kali, ini zoom 2 kali, ini zoom 3 kali, dan ini zoom 6 kali. Kita coba untuk maksimal zoomnya ya, bisa sampai di 18 kali aja, dan ini hasil rekaman 1 kali 1080 60 fps, dan ini zoom 2 kali, ini zoom 3 kali, dan ini zoom 6 kali. Masih cukup stabil ya untuk di 1080 60 fps, dan ini untuk ultra wide nya. Ini video 4K 30 fps di zoom wide. Ini zoom 2 kalinya, ini zoom 3 kali, dan ini zoom 6 kali. Ini perekaman 4K 60 fps. Ini jangan laki ya. Oppo Find X8. Untuk dynamic range-nya oke ya guys. Di layarnya ya, cuman kalau maksimum banget sih bisa di 18 kali. Oke. Ini perekaman di 1080 30 fps. Sama-sama stabil ya. Frame rate-nya juga kayak, karena ini flagship ya, frame rate-nya stabil. Frame rate-nya nggak gerut-gerutan gitu guys, walaupun ini 1080 30 fps. Itu ultra wide, ini wide-nya. Sayang kita nggak bisa balikin lensanya ke selfie ya guys. Jadi untuk kameranya sudah cukup mumpuni semua ya guys ya. Kemudian untuk chipset tadi ya sudah kita jelaskan kalau chipset ini menggunakan
MediaTek 9400 yang terbaru. Di sini juga sudah GPU-nya menggunakan Immortalis G925 NC12, dan itu sudah cukup kencang banget guys. Kemudian baterai ya, baterainya itu kurang lebih di 5630 mAh. Terkait dengan baterai, cukup awet. By the way, untuk hasil pemakaian gue ya guys, untuk baterai itu sebentar nanti gue coba untuk tampilkan pemakaian gue ya guys. Itu gue bisa seharian pakai guys, dari pagi cas ya, pagi cas, sore pulang kerja masih bisa dipakai untuk YouTube dan lain-lain media sosial. Di malam ya, di malam itu gua ngecas kemudian sampai 100%, udah tuh gue diamin ya, gue diemin sampai pagi gitu ya. Kadang gua nerusin aja tuh guys, jadi udah dicas 100% nerusin lagi sampai dengan sore itu gua masih bisa pakai ya. Memang sih gua nggak pakai game ya, game berat ya, jadi gua pakai ini memang untuk sosial media, WhatsApp dan lain-lain, dan YouTube ya terutama. Jadi di situ baterainya 5630 sangat-sangat benar-benar irit ya guys. Kemudian untuk pengisian chargernya itu di 80 watt SuperVOOC, yang dimana pengisiannya sudah cukup cepat ya. Namun dengan metode gua pengisian baterai ya, jadi gue menggunakan pengaturan baterai ya. Untuk kesehatan baterainya masih 100%, oke. Nah tapi gua ini padahal gue udah nggak pakai pengisian daya cerdas ya, dan kemudian batas pengisian daya gue masih belum pakai ya. Tapi untuk pengisian daya cepat dan cerdasnya ini gua nyalain guys. Nah karena gue nyalain di sini karena dia ngecasnya lebih cepat, itu memang saat mengecas bodi HP terasa panas ya guys. Nah selama gue pakai ini ya, selama gue pakai HP-nya, sebenarnya gue jarang banget merasa HP ini jadi cepat panas. Terutama maksud gue di saat HP-nya dicas itu baru terasa panas ya guys. Tapi kalau tanpa dicas ya, gua YouTubean dan game MLBB yang ringan-ringan, jarang banget gua ngerasain panas ya guys untuk HP ini. Mungkin karena efisiensi dari chipset ya udah mulai bagus untuk si MediaTek 9400 gitu ya guys. Jadi gue ngerasa HP ini panas di saat charger aja ya guys. Kemudian untuk sinyal oke aja sih ya, sinyal ya nggak ada masalah sih, karena gue masih di perkotaan jadi belum pernah nyoba ke yang daerah pedalaman. Sinyal masih oke gitu ya, Bluetooth semuanya oke, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Cuman memang gue ngerasa kayak HP ini tuh kalau gua pertama kali telepon by WhatsApp ya, mungkin gua telepon teman, telepon istri gitu ya, pertama kali untuk telepon WhatsApp tuh kayak nggak kedengeran guys. Jadi gua nggak tahu itu permasalahannya di WhatsAppnya, di aplikasi, atau dari handphonenya, gua nggak ngerti. Cuman kalau gue pakai HP yang lain sih oke aja biasanya teleponnya itu pertama kali. Tapi kalau setelah gue ulangin ya normal gitu untuk kedengeran suaranya. Jadi saat gue telepon orang tuh suara gue nggak kedengeran nih guys. Saat pakai HP ini nggak tahu apakah HP-nya atau WhatsApp-nya yang kurang support, gue belum tahu. Tapi itu yang kejadian di gue. Setiap gue telepon pertama kali pakai WhatsApp seperti itu kejadiannya. NFC dan lain-lain aman pokoknya.
untuk konektivitas dan aman. Dan ini sistem untuk perubahan dering ya, bergetar dan silent. Ini sangat buat gua itu adalah ide yang bagus dari Oppo ya. Ya emang mirip-mirip merek sebelah ya guys, tapi ini gue ngerasa gampang banget, tinggal kalau gue lagi rapat atau apa tinggal geser aja, jadi udah aman, jadi nggak usah buka HP, tinggal klik sekali dan itu sangat membantu ya guys. Oke guys, ini kita mulai untuk tes speakernya ya guys ya. Pertama mungkin kita bikin di 50% dulu ya guys. Oke, kita mulai. Kita naikin ya 60. %70, 80%, Celestial messages reminding us that even the smallest rock can have a hand in sculpting worlds. 90%, Asteroid. 100%. Ya, kurang lebih seperti itu untuk hasil dari suara dari Oppo Find X8. Memang nggak sama ya antara bawah dan atas, tapi suaranya itu cukup menggelegar ya guys. Jadi untuk bass, sound untuk suara musiknya semuanya bagus menurut gue. Ya standar flagship ya guys. Gue mungkin untuk audio file masih kurang paham, tapi menurut gua di 50% aja cukup ya. 70 sudah mulai tinggi suaranya dan 90 sampai 100 itu sudah maksimal, dan kedengarannya bagus ya, sesuai dengan standar flagship di atas 12 jutaan guys. Untuk update harga ya, untuk update harga terakhir mungkin ini update harganya masih untuk di official store-nya masih di 14 juta. Cuman kalau kalian mau cari yang lebih murah di di toko-toko kesayangan kalian lah ya, entah itu toko hijau atau toko orange yang sudah turun harganya guys. Turunnya sekitar 12 jutaan ya untuk harga secondnya, tapi kalau barunya mungkin sekitar 13-an kalian bisa dapat ya, 13 kurang malah. Kemudian HP ini sangat tangguh ya, udah beberapa kali jatuh ya, tapi ya pakai casing sih, pakai casing jatuh ya, tapi jatuhnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Itu juga nggak ada yang lecet, nggak ada yang penyok gitu, masih aman semua ya. Casingnya lumayan tipis, gue pakai yang ini ya. Gue nggak tahu mereknya apa, cuman gue pakai ini, tampilannya seperti ini dan bagus ya, tipis. Gue karena nggak suka yang tebal-tebal casing, jadi gue pakai yang ini cukup banget. Yang lainnya dua ini ada juga, cuman jatuhnya agak tebal, gue kurang suka ya guys. Untuk bawaannya ada juga ya, warnanya bening, nggak pernah gue pakai juga sih. Ini bawaannya guys, nggak pernah gue pakai, tapi udah gua taruh di luar aja gitu ya, casingnya nggak kepake soalnya. Kemudian dari Oppo, dari AI-nya untuk melakukan perekaman dan juga sudah bisa membuat ringkasannya dalam bentuk tulisan ya guys. Jadi HP ini AI-nya sudah cukup bagus ya. Ya standar flagship lah harusnya seperti itu, sudah mirip-mirip ke arah Samsung, dan circle to search-nya juga bagus. Contohnya gua pakai di nyari wallpaper ini.
Dari wallpaper ini gue tinggal searching to search dan akhirnya muncul di Pinterest. Jadi cukup pinter AI-nya ya, hampir mirip-mirip seperti brand Samsung. Jadi Oppo ini adalah suatu flagship yang benar-benar bisa diandalkan guys. Gitu aja guys untuk kesimpulannya. Semua udah gue ceritain. Jadi HP Oppo ini kesimpulannya adalah HP yang sangat bagus untuk kalian miliki ya, apalagi harganya udah turun. Untuk kedepannya memang saingannya akan banyak ya. Samsung akan mengeluarkan S25, Oppo sudah keluar X200 nya, dan juga mungkin akan ada flagship lain ya dari merek-merek yang lain gitu ya. Seperti Realme gitu ya, belum keluar juga tuh gitu kan. Seperti Xiaomi ya, Xiaomi 15 juga akan keluar, tapi gue belum tahu sih pastinya kapan. Yang pastinya Oppo Find X8 ini adalah suatu bisa pilihan buat kalian. Mungkin karena gue jarang oper data juga ya, ini USB 2.0 nya nggak terlalu berpengaruh di gua, jadi pemakaiannya masih oke aja. Itu karena udah semua gue jelasin. Jadi sampai ketemu lagi di review HP yang lain, karena di Januari ini sudah cukup banyak yang mau keluar ya guys, seperti Redmi ya, Redmi Note 14 kita tunggu aja nanti akhir bulan, dan juga Samsung. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat buat kita semua, salam dari Games Gadget Channel. Thank you.